Halo, selamat pagi Bu Sinta. Saya Fedra Arviana, NIM 202214048 dari Prodi Manajemen kelas Bahasa Indonesia K. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai 10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat dan saran perbaikan pilihan kata yang lebih tepat. Yang pertama adalah pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tetapi, diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga penulis akan mendapatkan efek tertentu yang diharapkan ketika orang membaca karyanya. Dalam kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Oleh karena itu, pemilihan diksi harus tepat dan lazim, karena apabila kita menggunakan tidak tepat, akan menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada fungsi diksi. Yang pertama, membantu pembaca memahami pesan karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dapat membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui hasil tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah bentuk ekspresi. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Karena mengekspresikan perasaan tidak hanya melalui mimik wajah, tetapi juga kata-kata dalam tulisan atau ketika berbicara. Yang keempat adalah hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Pada umumnya, hiburan bisa berupa permainan video, film, musik, opera, drama, atau permainan. Selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Yang pertama, diksi berdasarkan makna, terdiri dari makna denotatif dan makna konotatif. Perbedaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif disesuaikan pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Yang kedua, diksi berdasarkan leksi lekal, terbagi menjadi beberapa macam, antara lain sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi bangsa ini. Kita sudah gunakan setiap harinya, baik dari segi tulisan maupun ucapan. Meskipun bahasa ini sudah kita gunakan dari sejak lahir, namun masih ada saja kesalahan dalam penulisan kosakata bahasa Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Bahkan, terkadang kita tidak menyadari jika menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akhirnya, jadi semakin menyesalkan orang lain juga deh mengenai tulisan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu, penulisan kosakata seperti apa saja sih yang sering kali salah tulis? Yuk, cek penulisan berikut ini. Yang pertama adalah kata analisa. Beberapa di antara kita mungkin menganggap kosakata di atas adalah benar. Namun menurut KBBI, kosakata yang satu ini termasuk dalam bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu analysis.
Jadi, dalam format bahasa Indonesia yang benar, kosakata ini ditulis analisis. Yang kedua adalah kata peduli. Kita sering menggunakan kata yang satu ini untuk menggambarkan rasa perhatian kita kepada orang lain. Namun ternyata penulisan kata ini sering keliru. Dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli, yang berarti mengindahkan, menghiraukan, dan memperhatikan. Yang ketiga adalah kata silakan. Ketika kita datang ke suatu tempat, pasti kita sering mendengar sapaan seperti silakan masuk. Walaupun tidak sering, tetapi pasti kita pernah mendengar kalimat tersebut. Dari situ, kita pun berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silakan. Padahal tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, karena dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya sila. Kata sila sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yang merupakan kata perintah yang halus. Yang keempat adalah kata antri. Contohnya, saat kita sedang berjalan-jalan bersama teman, salah seorang teman kita bertanya, "Cuy, mau makan nggak? Laper nih, kita ke resto itu yuk, kayaknya enak." Lalu kita menjawab, "Yuk, tapi rame banget, banyak yang antri orderan." Cara penulisan kata ini salah, dan yang tepat adalah antri. Meskipun sering kali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai kita ikutan salah ya, karena yang benar adalah antri, bukan antri. Yang kelima adalah kata sekedar. Kosakata ini sering diulas dalam pembahasan salah kaprah dalam KBBI. Kita mungkin kerap mendengar dan membaca tulisan yang menggunakan kosakata sekedar. Namun ternyata penulisan tersebut salah. Kosakata yang benar adalah sekadar, karena kata dasar dari kosakata ini adalah kadar, bukan kedar. Yang keenam adalah kata aktivitas. Mungkin kita sudah mengecek di kamus KBBI, hanya menemukan kata dasar aktif. Jadi kita menulisnya dengan tulisan aktivitas menggunakan huruf F. Tetapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas menggunakan huruf V loh. Karena perlu kita ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidahnya, imbuhan asing yang berakhiran ity akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Yang ketujuh adalah kata praktek. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik, bukan praktek. Lalu yang kedelapan adalah kata nasihat. Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti kalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar, nasihat atau nasihat, yang tepat adalah nasihat. Karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Oleh karena itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan i, bukan e. Dan yang kesembilan adalah kata hafal. Kata hafal atau hafal banyak sekali kita gunakan dan sering dianggap sebagai kata yang tepat menurut EYD. Jika menurut KBBI, penulisan yang tepat adalah hafal, bukan hafal. Kata ini mengandung arti bahwa telah masuk ke dalam ingatan atau bisa menyebutkan sesuatu di luar kepala. Yang terakhir adalah kata makhluk. Kosakata yang satu ini sering kita temukan saat mempelajari ilmu biologi. Namun menurut kaidah kebahasaan KBBI, penulisan yang benar untuk kata ini adalah makhluk. Contoh kalimat ini adalah manusia, tumbuhan, dan hewan adalah makhluk hidup. Sekian penjelasan dari saya mengenai 10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan beserta saran perbaikan pilihan kata yang lebih tepat.
Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih.